Ku Klux Klan atau KKK atau dikenal juga sebagai The Klan adalah sebuah kelompok teroris supremasi kulit putih ekstrim di Amerika Serikat yang berdiri pada tanggal 24 Desember tahun 1865 di Tennessee, Amerika Serikat. Kelompok ini berkeyakinan bahwa ras kulit putih adalah ras yang terbaik. Mereka mendirikan organisasi tersebut dengan maksud untuk berjuang memberantas kaum kulit hitam dan juga kaum minoritas lainnya di Amerika, seperti orang Yahudi, imigran, Muslim, dan juga Katolik Roma. Nilai-nilai yang dianut juga bertentangan dengan kemajuan zaman seperti wanita yang harus pasif dan orang kulit putih yang mendapat perlakuan spesial. Kelompok ini terdiri dari banyak mantan veteran Perang Konfederasi. Kelompok ini berusaha menggulingkan pemerintah negara bagian Republik di Amerika Serikat bagian selatan, terutama dengan mengintimidasi pemilih dan melakukan kekerasan terhadap pemimpin-pemimpin dengan ras Afrika Amerika. Aktivitas mereka sangat menonjol di negara bagian East yang memiliki jumlah ras yang setara. KKK melakukan upaya teror terhadap orang Afrika Amerika dan kaum Republikan kulit putih di malam hari. Setiap cabang dari kelompok KKK ini bersifat otonom dan sangat rahasia mengenai keanggotaan, dan rencananya keanggotaan dalam klan adalah rahasia seperti kebanyakan organisasi fraternal. Klan memiliki tanda-tanda yang dapat digunakan anggota untuk mengenali satu sama lain. KKK adalah sebuah perkumpulan yang tertarik kepada hal-hal mistis. Para anggotanya didoktrin untuk melakukan ritual-ritual tertentu dan memakai kostum, mulai dari inisiasi anggota baru hingga saat rapat. Ritual yang terkenal adalah membakar salib. Dalam ritual ini, para anggota akan berkumpul di luar ruangan memakai gaun putih dengan tudung yang menutupi wajah, yang membuat suasana terasa mistis. Aksi-aksi mereka yang ekstrim membuat Gubernur Tennessee W.C. Brownlow kewalahan sampai menyatakan darurat militer. Sebenarnya setelah berdiri selama 4 tahun, Ku Klux Klan telah diumumkan sebagai organisasi ilegal yang dilarang keberadaannya. Namun mereka tetap menjalankan aksinya dengan melakukan pembunuhannya terhadap warga kulit hitam. Pada tahun 1882, Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa Ku Klux Act inkonstitusional. Tetapi pada saat itu rekonstruksi telah berakhir dan KKK surut untuk sementara waktu. Abad ke-20 menyaksikan dua kebangkitan KKK. Yang pertama adalah kemunculan sebagai tanggapan terhadap maraknya imigrasi di tahun 1910-an dan tahun 1920-an, serta satu lagi adalah sebagai tanggapan atas gerakan hak-hak sipil Afro-Amerika tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Dilansir dari situs History, pada tahun 1960-an aktivitas terorisme KKK sangat mengerikan. Mereka melakukan pengeboman terhadap sekolah kulit hitam dan gereja kulit hitam. Mereka juga melakukan aksi penyerangan dan kekerasan terhadap para aktivis kulit hitam dan kulit putih di selatan. Seorang penulis, Margaret Sanger, pernah menggambarkan bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh sekelompok teroris ini. Mereka melakukan diskriminasi dan genosida yang kejam terhadap ras kulit hitam. Tak sedikit rencana KKK untuk menyingkirkan orang kulit hitam dengan cara aborsi pada wanita hamil dan juga sterilisasi. Bahkan klan ini memiliki dokter khusus untuk melancarkan rencana tersebut agar generasi kulit hitam tidak berkembang di Amerika Serikat. Tempat aborsi terus berdiri di sejumlah kamp di lingkungan minoritas orang-orang Afrika di Amerika yang menyampaikan pesan kebohongan besar dan propaganda untuk membunuh bayi-bayi Afro-Amerika lewat aborsi. Aktivitas klan melonjak dan memicu pemboman, penembakan, dan pemukulan terhadap aktivis hitam maupun putih. Setelah serangan mengerikan ini, Presiden Lyndon B. Johnson berpidato di depan umum yang mengutuk klan. Inilah akhir dari organisasi ini. Organisasi ini semakin terisolir dan saat itu diperkirakan berjumlah kurang lebih 6-10 ribu anggota. Hingga kini, mereka terus berusaha melestarikan gerakan pemisahan dan diskriminasi kepada kelompok minoritas atau kulit berwarna lain, secara terselubung maupun terang-terangan. Dalam pandangan mereka, kaum kulit berwarna adalah sumber masalah yang menyebabkan Amerika Serikat tidak superior seperti masa lalu. Namun, seperti banyak media memberitakan, kelompok KKK ini belum mati, malah hadir dalam banyak organisasi di setiap daerah, bahkan negara di luar Amerika Serikat. Kebangkitan mereka pelan-pelan mulai terasa sejak Donald Trump naik menjadi Presiden Amerika Serikat. Organisasi-organisasi cabang pendukung KKK meyakini era Trump adalah era kejayaan orang kulit putih di Amerika Serikat.
KKK masih menjadi momok mengerikan bagi banyak orang di dunia yang mendambakan kedamaian tanpa memandang suku, agama, dan ras. Perbuatan mereka mengancam kebebasan serta hak hidup setiap manusia tidak hanya di Amerika Serikat saja, namun di semua belahan dunia lainnya. Keyakinan dan paham yang dianut sangatlah berbahaya, terutama jika sampai mempengaruhi generasi yang akan datang. Kedamaian di dunia tidak akan pernah tercapai jika organisasi-organisasi sejenis KKK ini tidak dimusnahkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah di Indonesia ada organisasi yang seperti ini? Tulis di kolom komentar ya.